Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-7. Yang sendiri kan? Yang ketiga. Mulai Al-Waslu Saminu mulai pelajaran tentang menunggu wal ismuna lan ronggu. Warna tabi lan yakti netutake apa ingsun mikro akhlaki ing nutur akhlak al-mahmud kang terpuji. Wiroma halim liyane perkara dipira kang ditutur apa mah idomil akhlaki ing dalam kumpulane akhlak al-madhumati kang tercela. Pamina lan itu setengah saking akhlak mahmudah itu al-istiqomah utawi istiqomah. Wahia utawi istiqomah itu al-wafa'u menepati bil-uhudi kelawan biro-biro janji kuliah yang sekabani uhud Allahi hale menepati janji-janji Allah wa uhud dan nasi dan hale menepati janji-janji Allah. Pamula zamatil adli lan netepake kejujuran watawasutu lan laku tengah atau mungkin solusi ikulil umuri ing dalam saben-saben perkara bainal mariti antarane irim pati prokilan poros. Jadi akhlak mahmudah. Setelah kita membahas tentang akhlak mazmumah yang sedemikian panjang dan sedemikian banyak, nah ini akhlak mahmudah. Mahmudah itu artinya terpuji, mazmumah artinya tercela. Di antaranya akhlak mahmudah yaitu istiqomah, adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya wafa bil uhud, tetap di dalam keyakinan, menuntut pelepasan diri dari segala yang dijanjikan. Itu istiqomah. Istilahnya kalau bahasa kita kemarin, istiqomah apa? Tidak ada tendensi apapun. Itu namanya istiqomah. Melakukan sesuatu, menjalani perintah-perintah Allah tanpa tendensi apapun, tanpa batas apapun, tanpa motif apapun. Itu namanya istiqomah. Kalau kita melakukan sesuatu yang disebut rutin, tapi ada sesuatu yang kita harapkan, maka belum disebut istiqomah. Karena yang disebut menepati janji, ya tidak ada tendensi. Karena kita punya hutang, ya saya sendiri nyaur. Kalau tendensi paling akhir ya waktu sabar mengharap ridho dari Allah. Itu tendensi paling akhir ele-ele aneh itu. Terus berikutnya wa mulazamatil adli mewajibkan diri kita untuk berbuat jujur, berbuat adil. Kalau kita tidak bisa jujur, tidak bisa adil, ya belum dikatakan istiqomah. Istiqomah itu yang pertama, menepati janji pada Allah, menepati janji pada manusia. Yang ketiga, yaitu mewajibkan diri kita untuk berbuat adil, untuk selalu berbuat adil, berbuat jujur. Yang keempat, selalu berprinsip untuk di jalan tengah. Ya gak boros, ya gak irit, ya mboten nakal, ya mboten awur-awuran. Ini namanya istiqomah. Itu namanya istiqomah. Qala dawuh sinin Allah Ta'ala, fastaqim mongko istiqomah sira kama umurku kaya oleh diperintah, kaya oleh wis merintah sapa rusul.
Maka Allah dahulu tetapkanlah dirimu, istiqomahkan dirimu, dirikanlah dirimu seperti apa yang saya perintahkan. Pertanyaannya, kita diperintahkan untuk Allah untuk apa? Untuk ibadah. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada lagi wa ma umiru illa liya'budun. Ada lagi wattaqullah, wa taqwa. Ada lagi aqimis sholat, mendirikan sholat. Perintah-perintah Allah semuanya itu kula kali jenengan ya kudu pas lagi, kudu istiqomah. Takwa istiqomah, sholat istiqomah, zikir istiqomah, menepati semua perintah Allah sing istiqomah. Artinya apa? Balik ke atas. Kita menjalani sesuatu perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tanpa batas apapun, tanpa tendensi apapun. Itu namanya istiqomah. Tidak ada harapan apapun. Sak boten-boten nenek punya harapan itu bisa. Kita mencari ridho Allah. Sak boten-boten itu. Umpama cek iso jawab, lah kok nglakoni iki ben ora ridhone Gusti Allah. Kan gampangan kan. Saya ulangi. Kamu kok nek dijerokno maneh, nek dijerokno maneh. Ya kita melakukan istiqomah menjalani perintah, menjauhi larangan kan sudah dapat ridho. Tapi andai kata jawab, ya wis kaya ngono andai kata jawab. Wis dapat ridho. Mengharapkan ridho. Itu andai kata ada tendensi kita ya supaya kita diridhoi Allah, andai kata ada tendensi. Tapi yang disebut istiqomah itu tanpa batas. Menjalani apapun tanpa batas apapun. Berlaku adil, berlaku jujur, selalu membimbing solusi, mencari jalan tengah. Iya, apa caranya aku seimbang? Ini solusi kan keseimbangan. Mencari jalan tengah. Koyok ibaratnya wong nafas nufus, ibaratnya seperti itu. Anda memiliki jenenge titik kolbol. Anda delok kula, aku bantu. Iki titik kolbol. Misalnya susu kiwa, misalnya susu tangan ini jenenge ruh. Nggih, iki jenenge ruh. Misalnya titik tinggi. Terus tinggi mriki jenenge kopi, nduk tengah iki jenenge apa? Nduk iki jenenge nafsu. Iki jenenge nafsu teng mriki. Jadi kalau sampai nafsu itu teng mriki. Baru mungkin nduk kene nduk tengah ini jenenge apa? Terus sambungannya dari mriki munggah jenenge tanafus. Yang isinya tanafus itu nafas nufus. Ingat begitu. Nah ini semua berada dalam dada kita. Titiknya ada di situ. Itu titik-titik yang harus kita ketahui di dalam belajar zikir. Maka lalangan diko. Wasulilalan ditakoi sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu istiqomah bisa istiqomah. Rasulullah pernah ditanya tentang masalah istiqomah. Napa sih istiqomah kanjeng Nabi? Faqala mongkon jawab kanjeng Nabi, utawi istiqomah iku as-sabatu netepi alal imani ing atase iman. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah ditanya tentang istiqomah. Napa sih istiqomah kanjeng Nabi? Tetap di dalam keimananmu. Sabatu iman, tetap dalam keyakinanmu. Bukan itu. Nek balik mana tanpa batas. Nah, nek ana wong yakin lho, ana wong yakin. Nah, nek jek ana tujuan lah berarti gak yakin. Paham ya? Karena tetap di dalam keimanan, tetap di dalam keyakinan. Ya salah kowe apa jare Gusti Allah. Tapi nek jek ana harapan, ana apa-apa ngene dan sing motif dan sebagainya. Berarti kan keyakinannya masih kurang, tetap di dalam keyakinan. Logikanya seperti itu. Jadi Gusti Kanjeng Nabi pernah ditanya seperti itu. Napa sih istiqomah Kanjeng Nabi? As-sabatu 'alal iman, menetap di iman, tetap di dalam keyakinan. Wa anil utamailan saking pira-pira wong ahli hikmah.
Ahli hikmah itu orang yang ahli kemarifatan. Ahli hikmah itu orang yang ahli bidang kezuhudan, orang yang ahli rasa, itu ahli hikmah. Al istiqomah itu utawi istiqomah itu ala khamsati aqsamin ing atase 5 pira-pira bagian. Ing atase 5 pira-pira bagian. Awas. Istiqomah itu menurut ahli zuhud, menurut ahli kemakrifatan, menurut ahli rasa itu ono 5 bagian. Nek Kanjeng Nabi memang istiqomah secara global, tapi ini dirinci. Paham ya? Dirinci. Ada 5 menurut orang-orang yang ahli kemakrifatan, ahli rasa. Nomor setunggal istiqomatul lisani ala dzikri wassana. Istiqomah melanggengkan lisan ala dzikri wassana, melanggengkan lisan dengan zikir dan puji-pujian. Wiritan itu wiritan yang disebut cara basa wong Ahlussunnah wal Jamaah, wong NU khususnya itu wiritan. Ya wiritan itu melanggengno istiqomah lisan. Paham gitu? Kula muni ketimbang lambe munang mbok gawe ngomong sing enek-enek kok. Mbok yo digengiring. Soale meniki ana tanggung jawab. Maca tasbih kah, maca Allah kah, maca la ilaha illallah kah, maca istighfar kah, lambene selalu berbicara seperti itu. Cuma mengistiqomahkan lisan. Lisan dulu yang dibahas. Kenapa kok lisan ini dibahas lebih dahulu oleh para hukama? Karena lisan ini adalah alif, pedang. Api elek kan, Kanjeng Nabi dawuh tengene hadis itu kan menungso iki dilebokno surga bukan perkara amale dan sebagainya, tapi perkara lisan kan ada hadis itu. Maka lisan itu silah, lisan itu senjata, pedang. Nek lisan itu pedis ya loro. Satu. Yang kedua, kenapa kok lisan? Karena lisan ini titik pusat daripada hati. Nek hatinya api, betul ya api lisan di dalam. Makanya dilihat luar dulu, bukan diuji dari dalam tapi dari luar. Jadi lisan yang kita bahas dulu. Dari nenek lisannya wong iku apik ya, apik ya ini berarti. Mesti sampean takut, ono omongannya apik tapi kelakuannya kok elek. Sampeyan delok omongane wong apik tapi kelakuannya elek. Omongane mesti mbunine ono tendensi itu. Sampeyan tinggal titik beratnya di situ. Titik beratnya di situ. Ono ngomong apik tanpa motif itu ya. Pokoknya ngomong apik, pokoknya ngaji, pokoknya ngomong apik, gak ada tujuan, gak ada tendensi pencitraan dan sebagainya itu pakai. Nah, zaman saya ini kan pencitraan ya. Gak cocok ambil omong. Sampai tinggal di tiang-tiang sih gak cocok ambil omong yang gak kelakuan. Omongannya sampai tinggal di ending itu lah anak motif. Itu tengeran itu. Ending. Nomor kali wa istiqomatun nafsi, istiqomah nafs ala taati ing atase taat ma'al haya'i serta isi. Yang kedua, mengistiqomahkan nafsu. Mengistiqomahkan nafsu. Awas. Nafsu ini cara bahasa. Nafsu ini cara bahasa. Menurut lu nafsu ini artinya ono. Nafsu ini artinya ono menurut bahasa. Belum tahu terang nek nafsu ini pecahan atau yang di dalam kolbun ini ada nafsu, ada ruh, ada nafsu. Nek ruh ini pecahan hati sing cenderung baik itu. Nek nafsu pecahannya hati yang cenderung jelek. Ini
Kemudian di atasnya hati ini ada nafas. Nafas kali nafsu itu beda. Nek nafas itu ke lapangan dada, ke lapangan hati, itu nafas. Sing kula menjenengan nyebut ambekan. Jadi nafas ini di saat nafas kita ini tidak penuh, tidak seimbang, maka dada kita pun sesat. Logikanya di situ. Paham ya? Ono kolbun, ruh, nafas, badan. Ini dalam jiwa kita seperti itu. Dan nafas ini kelapangan hati, kelapangan dada. Ini nafas. Beda dengan nafsu. Nek nafsu itu jiwa yang cenderung berbuat jelek. Ini nafsu. Nek ruh jiwa yang cenderung berbuat baik. Kenapa kok dikatakan jiwa? Karena nafsu ini secara luhur artinya ono. Lah ono itu lah jiwa loh. Awalnya dulu. Jadi dengan saat ini pun ono nafsu, ono nafas, ono ruh, ono kolb, ono badan. Jadi ini lagi. Menurut ulama ahli hikmah atau ulama-ulama sufi, orang yang terbaik itu ketika nafasnya selalu berisi lafaz Allah. Itu menurut ulama-ulama sufi. Nafasnya selalu berisi lafaz Allah. Artinya kelapangan dadanya ini selalu berisi lafaz Allah. Maka dimaknai, ditafsiri oleh ulama-ulama tariqah, keluar masuknya nafas ini dibarengi dengan lafaz Allah. Paham ya? Karena nafas ini kalau kita ibaratkan nafas ini kita logikakan ambekan dan gampangan dengan ambekan. Padahal nafas ini bukan ambekan. Nafas ini melampakan dada. Bagaimana dada kita lapang? Lah saronoe, ya oksigen dan karbon dioksida itu. Saronoe. Paham? Anu kejeron aja. Nek kejeron volume tak enengan iki. Boten. Mana volume tak mana ya? Seru nih itu. Jadi akhirnya nafas itu, ya nafas itu artinya kelapangan hati, kelapangan dada. Di mana hati kita bisa longgar, jiwa kita bisa longgar, bisa tenang, bisa ayem, yaitu jenis nafas. Nafas ini artinya kehidupan. Maka di saat tidak ada nafas, tidak ada kehidupan. Lah saronoe wong iku nyebut nafas, iki ono oksigen sampai karbon dioksida yang kita keluarkan, oksigen yang kita hidup itu sarana saja. Maka menurut ulama sufi, orang yang terbaik itu selalu menyertakan nafasnya atau dadanya dengan lafaz Allah. Ditafsiri ulama ahli tariqah yang disebut nafas ini ambekan, oksigen yang diserap berlafazkan Allah, karbon dioksida yang kita keluarkan berlafazkan Allah. Seperti itu. Allah. Nek sampeyan tak usul Allah. Apakah seperti itu sarana saja. Yang penting dia ayam. Dengan seperti itu kan ayam berbenarkan. Nah, berarti dengan menemukan kehidupan pada saat itu. Paham? Yaitu kehidupan sesungguhnya. Makanya kalau lagu pulang dengan disalahkan oleh sampai mati. Gila. Ini jadi mati dan jadi orang utang dan jadi mati. Ini gimana? Paham ya? Bisa dibahas dulu. Misalnya nah, kalau lu masih ada. Tadi nanya. Jadi wa istiqomatu nafsi ala taati mal hayat. Yang kedua,
istiqomah nafsu, jiwa, kehidupan untuk selalu berbuat taat. Yang namanya kehidupan ini selalu berbuat taat dan malu kepada Allah. Yang ketiga, wal istiqomatul qalbi, wal istiqomatul qalbi, istiqomayati alal qalbi ing atas wedi waru jailan arep. Nomor 3 istiqomayati, istiqomayati wedi nang Gusti Allah dan punya harapan. Qalbi itu, titik qalbi itu tahta sadun di qadri usbu'aini, jadi satu susu sebelah kilo. Ini qalbi. Nih, tak baleni ini qalbi. Niku nggih, niki khofi, niki apa, niki nafas, nggih, niki apa. Paham ya? Paham ya? Nah, ini ampun 6 tambahin ke komputer muda. Ini sebenarnya tanafus, isi nih nafas terus keluar masuknya ambil itu titik. Makanya ketika jenengan diam hening langsung lepas dari itu Pak, nafas terusnya dijaga. Ya itu. Kami ini. Nah, keterangan ini ada di dalam kitab Qatratul Wais. Anak-anak sampean yang pondok yang sedikit sudah mempelajari tentang itu. Sudah mempelajari. Sampai ini juga tapi kali ya. Baca-baca teori itu seru. Teorinya sudah tahu. Ini titik sudah tahu. Ada di kitab Qatratul Wais. Jadi yang ketiga istiqomah berarti hati ini di dalam hati tadi ada 2 komponen, ruh dan nafsu. Dalam hati ada 2 komponen, ruh dan nafsu. Ini dalam hati, ruh dan nafsu. Lah istiqomah di dalam hati isinya kau wedi nang ngersani Gusti Allah dan ada harapan. Berarti itu hatinya ditanam, nafsunya dikendalikan, ruhnya dibanterno untuk berbuat baik. Nafsu ini bisa terkendali, bisa terlupakan. Nek ruh ini berbuat baik. Saya dipahami. Maka pengendali daripada nafsu itu sendiri adalah perbuatan baik dari ruh atau jiwa kita ini. Nah kita itu istiqomah berbuat baik terus, nafsu kita terkendali sendiri, otomatis kan. Nah ini dengan tak membuat nafsu, tapi tanpa dibarengi berbuat baik nonsen. Orang dino telung dino, petang dino buyar. Mentok sakulan, telung bulan buyar mana? Tapi kalau kita istiqomah membiasakan ruh kita berbuat baik, jiwa kita berbuat baik, kehidupan kita berbuat baik, maka nafsu kita akan terkendali dengan sendirinya. Maka metode orang-orang pikir selalu dihantam dengan kata-kata Allah, 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 terus dimasuki didukung dengan pelajaran baik. Munculnya ilmu sholat, ilmu zikir, ilmu taim, pembiasaan itu, yaitu yang bisa mengendalikan nafsu. Saya ulangi, itu yang bisa mengendalikan nafsu. Saya kan ini kita diutai. Wa istiqomah papat wa istiqomah ruhi lan istiqomah ruh ala sidqi ing atase kejujuran wa sofa ilang ing atase kemurnian. Ruh adalah istiqomah ruh di dalam kejujuran dan kemurnian. Apakah ruh? Ruh ini kehidupan. Ruh ini kadang-kadang malaikat juga disebut ruhul kudus, ruh yang suci.
Kemarin sudah tak pecah di Mbak Said Mbak Buin Asari. Kemarin sudah tak pecah. Bahwasanya ruh adalah disebut juga malaikat. Malaikat itu di mana? Malaikat itu dalam tubuh kita. Malaikat itu dalam tubuh kita, makanya tidak terbatas. Kenapa kok tidak terbatas malaikat itu? Karena malaikat itu terbentuk dari sinar. Bukan hanya satu sinar, tapi 1000 cahaya. Setiap saat berubah, setiap detik berubah, sewu berubah. Maka adanya di dalam kolbun. Kolbun itu apa? Bolak-balik. Maka setiap kali kita pasti bertarung pada diri kita. Nafsu, ruh, api, elek, pasti itu. Paham ya? Maka ini disebut kehidupan. Maka kehidupan itu ada loro to, api ana elek. Ya jadi kehidupan itu bener. Ana api ana elek. Boten ana api tok. Ya ana api ana elek. Tapi orang yang istiqomah di dalam qalbun, di dalam lisan, di dalam nafsunya, maka akan cenderung berbuat baik. Karena istiqomah. Nomor 5 waliwa istiqomah tusirilan istiqomah sirri wal istiqomah tusirilan istiqomah sirri ala tadimi ing atase tadim wal wafa'ilan memenuhi janji. Yang nomor 5 istiqomah sirri. Sirri itu pun sirri itu tempat musyahadah. Sirri itu tempat musyahadah. Tadi yang ada di sini bubur susu jiwa ini disebut sirri. Tapi ini bukan nafsu tapi ini sirri. Amin. Titik sirri. Sirri ini pun apa? Tempat musyahadah. Tidak ada orang yang tahu rahasia. Nomor sirri itu sebagai pengawas. Musyahadah itu penyaksian. Maka titik sirri adalah titik pengawasan untuk tubuh kita dan diri kita. Logika yang tampak, real yang tampak. Nek kula mbek dengan ngelakonnya sing dedek mesti sebelah kiri. Sampai titeni. Karena ini pengawasan. Ini controlling kita. Nek cara bahasa pabrik bagian ini ya. Apa ini? Quality control. Nah, itu bagian ini. Sini bagian sini. Ini Allah. Ini sih tidak ada yang tahu. Karena itu tempat musyahadah. Tempat musyahadah. Seperti itu. Secara sempurna bahasa Inggris. Iya sih. Itu istiqomah. Jadi istiqomah itu ada 5. Siji dari ulama ahli ma'rifat istiqomah lisan. Nomor 2 istiqomah nafsu. Nomor 3 istiqomah hati. Nomor 4 istiqomah ruh. Nomor 5 istiqomah sirri. Terus nih katakan dia. Ini sih kita tutup nih, soalnya dia udah takut nih. Tetap jeli, lu kan dan ini. Kalau dijual, minimal kan nafas, nafas jagat itu gak kayak sini. Betul, begini lagi sih. Siri, singlernya siri. Jadi akhirnya orang gambar ini. Ya. Sudah ada di fotokopi yang tak kasih. Dan tak kayak itu. Terus cara menjalankan titik-titik itu hubungannya kalau nafas ini. Ini kan tadi kan di sini ada kontrol. Kontrol. Yang jelas menurut ahli sufi, orang terbang itu yang bisa membiasakan
nafasnya, kelapangan dadanya dengan lapangan Allah. Ini pusat sudah. Nah ini mungkin kena ini kaisi kabeh. Ini yang Allah. Itu ketika ini. Berarti kalau sudah posisi itu, tarafusnya masuk keluar dari pendengaran, dari penglihatan, dari pikiran itu jangan batasi dulu. Karena ini di luar. Karena meripat, irung, lambung, kuping, golongan lurus, pukul. Ini adanya di luar. Dan kontrolnya dari fungsi ini. Oke, kalau ini baik, titik 9 ini baik semua. Paham ya? Ini hanya mengikuti lubang 9 yang ada dalam tubuh. Ini mengikuti. Ya, sebelumnya setelah kita berzikir, ini yang merasakan di sini. Quality kontrolnya dulu. Baru ini awal mulanya kita kontak dari titik namanya tanam yang isinya nafas nafas. Kami naik dulu mempelajari titik-titik pukul misal mawon yang disebut tanam nafas nafas itu ono sambungannya apa? Naik turun ini. Ya naik turun Panggil diri. sebenarnya kalau orang sudah terbiasa karena itu bagus kan kok secara refleks kalau udah bicara jelek kok agak begini ya tapi begini. Ya itu macam-macam Padahal ini aplikasi ini Pak. Aplikasi ini. Nek ketemu dalam macam-macam bentuk manusia untuk mengingatkan dirinya itu macam-macam. Orang yang tabu-tabu yang itu macam-macam lah. Cara refleks dari mana dia diberi Allah ya sakar pun bisa Allah. Oke. Cuman nek sampean jawab motor dan semuanya lubang 9 ini, enggak usah dibahas, karena ini luar. Enggak usah dibahas. Ini nanti akan mengekor melok dewi. Nek kiusine bagus, nafas nafasnya bagus, ya sampai dewi. Makanya yang pertama tadi yang bisa bahas apa? Lisan. Nah ini lisan ini pukasan. Makanya Al-Quran itu jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nek enjane awak bener-bener iman nang Gusti Allah utawa dina kiamat, ngomong mesti apik, nek gak iso menengo. Lah ini kan bukasan. Ini bukasan. Itu awal kekawitan. Ya, Karena kan sudah yakin bukan awal itu buah daripada ketauhidan. bukan karena daripada itu kalau kita ketahuan. Tidak. Ini buah. Kan lisan ini bermula dari hati. Yang namanya tauhid itu adalah mempelajari tentang Tuhan. Dan Tuhan itu dipelajari dari rasa dari dalam. Dan lisan ini pukasan. Terus titik terakhir. Makanya nek awakmu iman, yo menengo nek iso ngomong hati, ngomong nek gak iso meneng. Kan di sini. Kan dua itu. Nek sik garis-garis turun mata. Itu nih kadang-kadang kayak gila kan kita membuktikan itu dan itu sering kita sadari loh kadang egois kita juga api kadang-kadang yang dialami kan kadang gini ada sesuatu yang paling dalam kita merasa di hati kita misalnya misalnya sumpah merasa ya Allah tapi kan ada dalam hati yang paling dalam itu merasa ya Allah betul-betul dari dalam gitu. Nah itu kan namanya berdarah kan. Ono ruh, ono nafas tadi. Ono ruh, ono nafsu. Kalau ini ketek di dalam hati yang disebut paling dalam atau sir paling dalam ini bersulo dan sebagainya. Ini tergantung yang kuat nafsunya apa ruhnya. Nek ruh isi kuat, kebiasaannya istiqomah ruh ini bagus, maka mesti insya Allah berkali terus melakukan yang api-api, mengakui salah-salah dan dosanya. Tapi kalau kebiasaan nafsunya ini terkuat, maka akan berbuat jelek. Mesinnya yang itu, kadang bodoh gak lapa-lapa di pintu.
Ini musuh kan buat kali ngalami baik orang sih kan yang yang baik selalu kalah. Emosi ini kan Ya berarti istiqomah dalamnya kurang. orang mulutnya buatan jadi di dalam itu ada emosinya yang tinggi. Ini kita emosi kok akan ketemu tenang gitu. Ya kan apa fungsi kan tenang itu wow. Lagi istiqomah berarti kurang. Kurang gitu. Istiqomah kurang. Kenapa kok ngomong kurang? Mungkin melakukan itu berkali-kali itu mana ada tendensi. Berarti kan tidak istiqomah. Balik ke situ lagi. Maksudnya jeruk kan jogo, tapi jogone kan. Berarti jogone aku nang jeruk. Di awal tadi kan tidak. Jadi istiqomah itu adalah menetapkan keyakinan tanpa batas. Karena juga kulon ini gampangan ini cara ngomong takut. Kulon ini pun dikir sih, pun belajar apa sih. Kulon pun ngempet bi gampangan ini kan. Tapi jeruk kulon kok jengin. Yo pertanyaannya mau siji. Awakmu istiqomah dikir itu ono tendensi kan orang kan. Paham ya? Cinta itu cuma mencari dirinya sendiri. Itu kan orang ini. Bukan aja mas. Lepas sudah. Bilang. Lepas sudah. Aku Kan tanpa batas. Tanpa batas apapun. Pokoknya berjalan. Kualitas tanpa batas. Nanti itu aku di sampai ditambah kan juga Ada motif. Padahal tipis nih. Batas tipis. Gandeng. Bukan kok. Nek tipis kan ada sekat. Ini tidak ada tipis. Gandeng. Maka lo beda yang meskipun itu tendensinya tendensi baik ya, Iya. makna ya. Maka Tetap ada. Tetap ada. Efeknya ya keluar. Maka kan keluar muli. Nek istiqomah itu jangan tendensi apapun. Mesti ngefeki Apapun itu, ya. Apapun itu. Makanya ditakoni wong gampangane. Lah kok ngono? Cek gak akeh-akeh omong. Wis golek dari Gusti Allah itu to. Cek gak akeh-akeh omong kuwi. Cek bisa. Aman. boleh aja. Dewi sopo gawe Jadi Cakap kafe. Saya banget ini. Jadi istiqomah yang no limo. Mael ini. Malu. titik-titik mau di pemain itu pagi. Ini sih saya ini. Pelajaran ini senang di titik ini. Ya, ini kan Kalau tentang titik ayo akhir itu. makanya kan kalau mungkin pukul misal aja belum enggak kan. Untuk kabeh isi daim karena itu kehidupan terakhir di sini. Pukul tengah apa? Lapangan nanti. Bukan di apa. Bukan di akbanya. Bukan di apa. Apa itu di sini? Iya. Tapi di sini di badan sini namanya sirusi. Namanya sirusi di sini. Keluar masuknya ruban dari pusat kita. Ini dari sirusi di sini. Ada dulu. Pas hubungan pas. Bunuh ini namanya yamu. Ini kalau belajar. Saya ganti mana dulu. Atau bumet aja Pak Amin takut kalau balik takut tidak Supaya paham itu udah gak paham. salah Cuman masih banyak pekerjaan dari luar. kayak nanti begini ditarik mau Ini kan benteng. harus ya bener Pak Amin kalau apa ya orang rasa belum Kontrol kafe lah. Bukan dia. ini koma Tuh. Amin al-akhlakil mahmudah al-adab tata kromo tak tutup dulu ini apa yang mengatakan Boten kula tanggung. Kopi kayak apa ini kan berseberangan. Kok ini kalau apa itu tengah sebelah mana? kopi itu udah pikir gini di tengah di tengah jadinya apa Apa? Tadi kan ada titik dua sebelah kopi. Berarti satu sama tengah. iya kan aja kata kawan ya ini kalau pun bisa ya ini
terus tengen ya niki nafsu ya paham ya niki nafsu niki hobi niki afwan niki siri niki sir baru terus paham ya pengetahuan pengetahuan nih 1 juta ini nampol Pak Dep nampol wa min al-akil madhuma wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma